Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para ikhwan, para mustami'in rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kegiatan taklim rutin kita. Semoga taklim ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya Allah. Para ikhwan rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin membahas beberapa istilah yang mana istilah tersebut kadangkala di masyarakat rancu. Di antaranya istilah jihad. Kalau dengar jihad langsung perang. Jadi apa makna sesungguhnya dalam jihad itu? Karena sebenarnya hidup ini jihad. Jadi hidup ini jihad fi sabilillah. Jadi perjuangan agar supaya kita hidup selalu berjalan di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketentuan yang diridhoi oleh Allah. Apa ketentuan yang diridhoi oleh Allah? Adalah dinul Islam. Kita hidup berjalan di atas jalan Allah. Apa jalan Allah? Dinul Islam. Kita tiap hari baca selawat al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Pada poin ya, dalam selawat al-fatih ada kita memohon kepada Allah agar supaya melimpahkan rahmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana posisi beliau yang pertama adalah al-fatihi lima ughliqa, pembuka segala sesuatu yang terkunci. Ya, ini belum saya bahas sekarang karena kita mau bahas dari belakang. Wal khatimi lima sabaqa, dan penutup dari tugas-tugas yang telah diemban oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Di Rasulullah sebagai khatmul anbiya wal mursalin. Ini bukan tugas kita. Ya, kita untuk yang pertama dan yang kedua ini kita meyakini. Tapi ini bukan kelas kita. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tugasnya nasiril haqqi bil haqq. Nasir arti pertama adalah penolong. Apa? Penolong. Al-haq apa al-haq? Islam. Jadi penolong adalah atau pejuang. Nabi yang memperjuangkan tegaknya agama Islam. Bil haqqi, dengan cara yang benar, bukan dengan cara tidak benar. Dengan cara yang lurus. Kemudian nasil haqqi bil haqq, ya, yang memperjuangkan tegaknya Islam dengan cara yang benar. Ada lanjutannya, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hadi, pemberi petunjuk.
Jadi perjuangan Nabi itu bagaimana menegakkan Islam dengan cara memberikan petunjuk. Petunjuk Nabi dalam bentuk uswah, contoh. Dan Quran menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik, contoh benar dan baik. Contoh untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang senantiasa ingin mendapatkan pertama ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada periode ini manusia yang banyak dosa, pertama ingin dapat ampunan dari Allah. Kemudian bagi mereka yang dosanya sudah relatif tipis, dosanya boleh dikata sudah hapus oleh kebaikan-kebaikannya, maka mereka ini yang diinginkan lebih tinggi lagi, apa? Keridhaan Allah. Setelah dapat ampunannya, mendapatkan ridhonya. Jadi Allah ridho dengan yang bersangkutan. Oleh karena itu kita pun tiap hari dianjurkan ikrar raditu billahi rabban. Saya ridho terhadap Allah sebagai pencipta dan pemelihara kita. Yang kedua, wabil islami dinan, dan ridho Islam asli yang berasal dari Nabi, bukan Islam Nusantara ya. Ya, bukan Islam Nusantara. Jadi Pak Tijani tidak usah ikut-ikutan Islam Nusantara. Kita ikut Islamnya Rasulullah SAW. Kita ikut Islamnya para sahabat. Kita ikut Islamnya para ulama salaf. Apa ulama salaf? Tabi'in. Jadi dari sahabat, tabi'in 300 tahun awal perjuangan Islam ini ulamanya dikenal dengan ulama salaf dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Selanjutnya kita tetap mengikuti hifdhah ulama khalaf yang baik, orang-orang ulama yang saleh. Jadi bukan hanya sekedar ulama. Kalau sekedar pintar hafal Quran, akhir dalil. Bahkan ada orang ateis hafal Quran, Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab hadis hafal semua, tapi tetap ateis. Ada yang tetap dengan Yahudinya. Ada mereka yang Islam tapi kerjanya bikin fatwa yang tidak benar, menjerumuskan umat Islam. Kita naudzubillah, moga-moga dijauhkan oleh Allah dari itu. Amin ya Allah. Sampai dengan ulama yang ada saat ini, dan alhamdulillah, tsummal alhamdulillah, kita selalu bersyukur kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi guru ulama yang aulia. Siapa beliau? Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan, bagi kami satu kaidah. Jadi di mana dengan kaidah tersebut perkara usul dalam agama ini dibangun. Kaidah yang pertama, kata Syekh radhiyallahu anhu, setiap pendapat baik itu yang disampaikan oleh ulama, bahkan disampaikan oleh aulia sekalipun, pendapat tersebut, jika pendapat ini tidak bersandar terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tidak nyambung dengan keduanya, dengan baik ijma maupun
kias, di ijma tidak ada, di kias tidak ada, dan tidak nyambung dengan Quran dan Sunnah, maka ini wajib ditolak. Hatta pendapat tersebut dikeluarkan oleh ulama yang alim dan punya kitab, nulis kitab, dan pendapatnya dikutip oleh para ulama yang lain. Tapi jika pendapat ini menyalahi Al-Quran dan Sunnah, tetap ditolak. Ini anggaran dasar dalam Thariqah Tijaniyah. Dan Syekh sebelumnya menyatakan, ketika beliau ditanya oleh seorang, termasuk oleh murid-murid beliau, ditanya, ayub datu alaika, apakah jenengan ini akan diingkari, ya, atau nanti omongannya itu pokoknya istilahnya diselewengkan. Kata Syekh, iya. Kemudian Syekh menyatakan, idza sami'tum anni syai'an fasinuhu bimizan syar'i. Kalau kamu mendengar sesuatu dari aku, tetap walaupun aku yang ngomong, lihat yang aku katakan ini sesuai tidak dengan neraca Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama wafaqah, apa saja yang aku katakan jika itu cocok dengan Quran dan Sunnah, fahudu, amin. Wa ma khalafa, dan apa saja jika diteliti tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, fatrakuh, tinggalkan. Jadi dalam hal ini para ikhwan, guru kita saja Al-Qutbul Maktum yang beliau tidak berbicara kecuali atas izin Nabi, dan ilmu beliau tidak ngambil dari siapapun kecuali langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam martabatnya sebagai Al-Qutbul Maktum. Beliau menyatakan, kalau dengar dari aku, kalau itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Kalau sesuai, ambil. Oleh karena itu, mohon maaf, seperti saya pun ngomong sebagai muqaddam Tijani, kalau omongan saya ini tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, saya pun tidak menganjurkan untuk diamalkan. Kalau Anda melihat yang saya katakan ini keluar dari kaidah tersebut, tolong beritahu. Ya, tolong beritahu saya. Jangan biarkan. Kenapa? Yang maksum adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain tidak punya martabat maksum. Kemudian bagaimana dengan guru kita? Beliau bukan maksum tapi mahfuz, dijaga oleh Allah dari kesalahan-kesalahan, dan apalagi dengan martabatnya Al-Khatmul Awliya Al-Muhammad. Itu Syekh radhiyallahu. Jadi kalau mendengar wacana pendapat dari siapapun para ulama, termasuk para muqaddam Tijani, kalau hal itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak wajib mengamalkan. Jelas? Termasuk omongan saya. Kenapa? Ya ini, saya saja menyatakan untuk diri beliau, kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, jangan diikuti. Akan tetapi untuk ikhwan Tijani, sekali lagi untuk ikhwan Tijani, ini bukan orang di luar Tijani tidak termasuk, khusus ikhwan Tijani. Saya mendengar langsung dari beberapa masyayikh, termasuk saya mendengar telinga ini alhamdulillah berdekatan dengan cucu Syekh Tijani, Syekh Muhammad Al-Habib At-Tijani. Ketika saya menanyakan hal ini, pernyataan beliau menyatakan mizanus syar' di sini, timbangan syariat ini bagi ikhwan Tijani adalah Syekh radhiyallahu anhu. Yang dimaksud mizanus syar'i bagi ikhwan Tijani,
ya tidak berlaku bagi orang di luar Tijani. Bagi Ikhwan Tijani, mizan syar'i adalah Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Oleh karena itu jika halal kata Sayyidi Syekh, Ikhwan Tijani wajib mengamalkan. Kenapa? Halal kata Sayyidi Syekh itu bisa dipastikan sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, dan lebih dari itu beliau tidak pernah mengatakan, tidak pernah berbuat, bahkan kedipan mata beliau semua atas ridho dan bimbingan Rasulullah SAW. Beliau tidak bangun dari tidurnya kecuali atas perintah Rasulullah. Beliau tidak membuka bibir berbicara kecuali atas perintah Rasulullah SAW. Termasuk juga Nabi menyatakan, anta mutarjimun. Kamu Ahmad At-Tijani adalah mutarjimku, penterjemahku, orang yang menjelaskan apa-apa yang ada pada diri Nabi, yang Nabi berada di hadratil ghaib, di alam barzakh, beliau di alam zahir menjadi khalifah Rasulullah SAW, ya, membimbing umat Nabi yang mengikuti thariqahnya. Jadi kalau ada ikhwan thariqah Tijani tidak setuju dengan apa yang telah ditempatkan, apa yang telah ditetapkan oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu an, berarti mohon maaf ini bukan kata saya. Sekali lagi bukan kata saya yang menyatakan ini adalah salah satu masyayikh mufti Nigeria, namanya Syekh Ibrahim Saleh Al-Husaini, Khalifah Thariqah At-Tijaniyah di Nigeria, menyatakan kalau ada ikhwan Thariqah Tijani, bahkan muqaddam Tijani sekalipun, jika dia melawan fatwanya Sayyidi Syekh radhiyallahu an, bisa batal thariqahnya. Apalagi pendapat pernyataan Sayyidi Syekh radhiyallahu an dibanding-bandingkan dengan pendapat ulama yang lain. Kata Sayyidi Syekh tidak boleh. Enggak, kata dari sana boleh. Kata ini boleh, kata ini boleh. Berarti dia tidak berhak jadi muridnya Syekh Tijani. Sudah jadi muridnya orang yang boleh-boleh itu aja. Itu. Jelas? Jelas ya. Kemudian ayo kita berbicara yang akan menjadi topik utama. Apa? Jihad. Apa jihad? Ya. Jihad ya langsung kita to the point saja. Yang dimaksud jihad ini perjuangan. Ya, orang yang mujahid, orang yang berjihad namanya mujahid, orang yang berjuang. Perjuangan apa? Perjuangan hidup menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hidup ini tunduk tidak tunduk berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, hidup baik yang tunduk maupun tidak tunduk aslinya berjalan menuju hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Quran menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah yang menciptakan Allah. Kemudian dikeluarkan dari hadratil ghaib, dihidupkan di muka bumi atas kehendak Allah. Hidup di muka bumi dapat rezeki atas pertolongan Allah. Bisa berbuat macam-macam dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, dengan tenaga yang diberikan oleh Allah, dengan kecerdasan dan ketajaman perasaan yang semuanya diberikan oleh Allah. Kesempatan pun dari Allah, waktunya dari Allah. Terus apa yang bukan punya Allah? Apa yang bukan punya Allah? Itu.
Jadi kemudian dalam pengawasan Allah. Jadi setiap makhluk hidup tak satu pun yang tidak dikontrol oleh Allah. Dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sadari. Kemudian orang itu berjalan terus ya dari Allah, atas kehendak Allah diturunkan ke muka bumi. Tsumma radadnahu asfala. Kemudian diberi rahmat oleh Allah, yang mana nikmat dunia adalah ujian. Ada yang diberi nikmat berupa harta kekayaan, diuji dengan harta kekayaan. Ada tidak diberi harta kekayaan, diberi badan yang sehat sehingga bisa kerja kuat, bisa manggul ini. Kenapa? Ya kalau nanti jadi orang kaya semua, yang jadi kuli manggul mana? Nggak ada. Yang mau jadi supir siapa? Nggak ada. Yang mau jadi tukang batu siapa? Ada. Jadi sudah ada semuanya plotnya masing-masing, termasuk yang mau mijetin siapa. Ya kalau kita semua. Bang Ade. Jadi semua ini ujian dari Allah. Terus ada yang diberi kepandaian. Orang yang diberi kepandaian jangan sok pandai. Kenapa? Andaikan tidak ada orang bodoh, tidak ada istilahnya orang pandai. Siapa yang mau belajar kalau pandai mah? Kalau aku pintar semua. Kemudian yang ganteng harus senang, harus bersyukur. Kenapa? Andaikan tidak ada yang mukanya jelek, tidak ada yang ganteng. Betul atau tidak? Betul. Diuji. Yang cantik, ada istilah cantik karena ada yang jelek. Tapi dalam kehidupan yang ganteng belum tentu bahagia sebagaimana yang tidak ganteng. Ada orang tidak diberi ganteng tapi diberi istri cantik oleh Allah. Ada. Banyak orang cacat dikasih cantik. Bahkan saya pernah baca di majalah itu apa orang Jawa Tengah itu buntung, tangannya buntung, kanan kiri, kakinya buntung, kanan kiri, istrinya 4 cantik semua. Nah itu. Sementara yang lengkap nyari satu aja nggak dapat. Jadi ini iya. Bahkan juga saya pernah baca juga satu majalah dari orang Amerika Serikat, cowok ganteng, ya. Dan juga dia mempunyai penghasilan yang cukup. Istrinya apa? Tangan kanan kiri buntung, kakinya juga buntung. Lakinya ganteng, masya Allah ganteng. Saya iri ngelihat orang ganteng kayak ini, kok istrinya ya sudah buntung, cantik tidak. Tapi masya Allah dia sayang banget dengan istrinya. Kasihan ya. Nah ini kan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya setiap orang yang hidup sudah ada rezekinya dan Allah menguji dengan segala kondisi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi semuanya diuji. Yang miskin diuji dengan miskinnya. Cuma biasanya orang miskin banyak yang lolos ujian. Iya. Makanya ya di antara kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama masuk surga adalah fuqara masakin. Masya Allah. Nah, habis ketika dihisab nanti hartanya nggak ada, apa yang dihisab? Pas-pasan. Iya. Sementara Nabi paling akhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman. Karena Pak Nabi yang lain sudah selesai hisabnya, Nabi Sulaiman masih dihisab ininya, itu dan sebagainya. Akhirnya paling belakang masuk surga. Ayo, pilih kaya apa miskin? Nah, ayo, pilih kaya miskin. Kaya semua. Kaya dah. Ya, pilih kaya masuk surga pertama. Masih. Masya Allah yang terbaik lah. Ini para ikhwan rahimahumullah, jadi ini semua ujian dari Allah
Dan kita dalam segala bentuknya kehidupan itu adalah jihad, perjuangan. Jihad fisabilillah, jihad dalam perjalanan menuju Allah. Yang paling gampang perjalanan menuju Allah itu apa? Kematian. Mau mati semua kok. Iya. Takut mati, berani mati, pasti Mati. Persiapan. Makanya kata Ustaz Somad, kalau saya mati, orang miskin mati, pejabat mati, ya kan? Semuanya pada mati kan? Dan nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di muka bumi. Terus bagaimana perjalanan jihad fisabilillah ini para ikhwan rahimakumullah? Ada istilah-istilah dalam jihad. Yang pertama, perang. Orang berpikir berperang itu adalah pegang pedang atau pegang senjata otomatis. Ada yang pegang meriam, ada pegang senjata-senjata yang lain. Kan ini itu perang konvensional. Sekarang sudah masuk ke perang yang bukan konvensional, sudah ultra modern. Bukan hanya modern, di atasnya modern. Senjatanya pun juga tidak perlu ruwet-ruwet. Dengan adanya uranium diolah menjadi nuklir untuk menghabiskan Jakarta, tidak perlu banyak-banyak bawa satu truk uranium, tidak perlu. Satu blindir. Satu mangkok habis Jakarta. 1 kilo uranium untuk membakar Jakarta, dan selama minimal 100 tahun tidak bisa dimasukin orang, cukup. Jadi kalau sudah bicara nuklir, radiasi nuklir itu ya, ada yang di tempat yang paling inti ledakan itu semuanya hancur lebur tanpa tersisa. Sampai ada yang hilang sama sekali. Kemudian sekian radius sekian meter ini ada bekasnya, tapi juga tidak bisa diselamatkan sama sekali. Radius berikutnya sekian kilometer, ya ada sisanya, bisa dikenal dikit-dikit berasal dari sisa apa. Mobil, oh ini sisa mobil, oh ini baja, kelihatan. Tapi sudah tidak bisa diperbaiki. Sekian radius sekian di luarnya itu ya lebih ini dan seterusnya. Intinya kalau sudah masuk ke ya secara umum dibagi 3 level, ring 1, ring 2, ring 3 umumnya. Ring 1 sama sekali tidak bisa diselamatkan. Ring 2 juga tidak bisa diselamatkan tapi masih bisa dikenal. Yang ring 3 ya, yang terjauh ya ada yang bisa diselamatkan tapi sudah tidak bisa kembali seperti semula. Itu. Kemudian radiasi nuklir itu bisa meluas karena angin dan lain sebagainya. Dan sebagainya ini panjang kalau dijelaskan. Itu. Ini sangat-sangat berbahaya. Tapi ada yang lebih berbahaya para hadirin. Jadi ingin tahu yang lebih berbahaya dari nuklir? Ingin saya. Itu. Jadi cuma ini dianggap tidak bahaya. Kalau kita dibom mati, kalau kita membawa iman, pertama dosa kita ditanggung yang ngebom. Enak kan? Ya. Yang kedua, tergolong syahid. Itu. Yang ketiga, masuk surga tanpa hisab. Sehingga saya melihat bom nuklir itu bahayanya masih bisa, ya bisa, artinya orang yang kena masih bisa diselamatkan, tapi di akhirat selamatnya. Alhamdulillah. Di dunia sudah tidak bisa, tapi di akhirat selamat.
ada bom yang lebih berbahaya dunia akhirat tidak selamat, Iman hilang. yaitu bom iman. Dibom dengan duit. Hilang iman. Yang tadinya iman goyah imannya. Tadinya fatwanya lurus langsung bengkok fatwanya. Tadinya bisa menyelamatkan orang lain menjadi dhalun mudillun karenanya. Mudarat dan bikin mudarat pada orang. Dia sesat dan menyesatkan orang Lain. Na'udzubillah. Bomnya macam-macam. Satu, bom duit. Ini yang umum. Masya Allah. Yang kedua, kena bom lawan jenisnya. Banyak orang pindah agama gara-gara tertarik kepada calon yang tidak sekeyakinan. Ada apa tidak? Banyak. Banyak. Akeh tunggali. Yang ketiga, bom jabatan. Ini banyak orang karena ingin mendapatkan jabatan yang tadinya kenceng banget membela kebenaran, begitu dia dapat tawaran jabatan langsung dibeli. Tidak begitu, begitu lain langsung. Ya, yang tadinya Allah Akbar menjadi lain sudah Allah Akbarnya. Pelan-pelan saya. Lemah. Langsung letoy. Lah ini lebih bahaya daripada bom nuklir, Pak. Hilang keyakinan. Kalau kena bom nuklir mati masuk surga, tapi kalau kena bom duit mati Masya Allah. bisa masuk neraka. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Ini. Jadi jihad yang pertama dalam arti perang fisik. Bagaimana perang fisik? Kita berhadapan dengan musuh. Fisik dengan fisik. Ketika perang fisik zaman dulu pakai pedang, pedang kita menuju musuh. Kalau kita perkasa, menang dan bisa membabat musuh-musuhnya. Itu perang zahir. Kemudian ada perang yang lebih dahsyat, sebagaimana Nabi menyatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali pulang dari sebuah jihad kecil, padahal pada saat itu perang yang dahsyat. Ketika ketemu Nabi, kalian kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih gede. Kaget sahabat, perang sedahsyat itu dibilang perang kecil. Apa jihad akbar ya Rasulullah? Jihadun nafs. Jihad melawan diri kamu masing-masing. Kita gampang nunjuk orang lu salah lu. Gampang kan? Gampang. Tanpa sadar ketika kita nunjuk orang kenceng, lu salah lu gak bener. Coba lihat isyarah Rabbani melalui jari kita. Jempol menghadap kemana? Dalam. Enggak, lihat jempol menghadap ke samping. Yang ngadep ke musuh satu. Lu salah. Ya, satu. Yang ngadep ke orang lain yang disalahkan. Yang ngadep ke samping satu. Bisa jadi yang salah bukan yang ditunjuk tapi orang. Tapi yang tiga kemana? Balik sendiri. Yang tiga kemana nih? Ke diri kita. Kepada diri kita. Ini isyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jihad di jalan Allah memerangi diri sendiri itu 60%. Ngadepi musuh langsung 20%. Ngadepi musuh yang bisa jadi bisa tidak itu hanya 20%. Artinya musuh 40. Ya, dalam segala penjurunya, tapi diri kita sendiri adalah 60%. Gampang kalau menyalahin orang, begitu salah sendiri.
Oleh karena itu dalam jihad fisik ada upaya-upaya dari musuh untuk melakukan infiltrasi, ya, untuk mengadakan penyusupan, datang ke tokoh-tokohnya. Kalau zaman dulu kan perlu bawa kepeng ini. Kalau sekarang cukup ujung pena dan beberapa lembar cek. Hah? Wani biro. Tinggal ditulis, dicek. Tidak perlu bawa duit banyak, Pak. Hanya cukup dengan cek sekian. Ini lebih bahaya. Oleh karena itu saya pun juga ketika ada suatu ketika, ayo kita berjuang membangun zawiyah. Ini jihad fisabilillah. Bisa saja nanti ada orang datang, Pak Kiai bagaimana tak bangunin zawiyah? Minta berapa meter luasnya? 5.000, 10.000, sekian hektar, bisa jadi. Karena ngelihat Ikhwan Tijani yang banyak. Wah ini orang. Lahan. Nah ini. Ada yang bela-bela saya. Ya. Doakan saya moga-moga diselamatkan. Amin. Gitu. Jadi saya tidak menjamin saya baik. Enggak. Kalau ngomong saya baik itu tandanya. Ya. Kalau menyatakan saya orang baik tandanya Tidak baik. Tandanya tidak baik. Itu. Oh. Jadi ini kita punya kebutuhan. Dan ketika kita dipercaya umat itu Masya Allah, ya orang ini bisa didatengin untuk ya dia ya, kalau ibaratkan Facebook followernya itu yang penting. Oh ini mau dimasukkan ke Facebook kita jadi anggapan dari member dari apa namanya? Ya. Kemudian di situ sekian pengikut follower. Ketika induknya dimasukkan yang lain masuk. Nah ini kalau dilihat punya potensi didatengin. Itu lebih bahaya. Para ikhwan rahimakumullah, oleh karena itu dalam jihad ya ada jihad fisabilillah yakni kita peperangan. Ini jihad ringan. Ada jihad fisabilillah, jihadun nafs. Berperang dengan diri kita sendiri apa? Diri kita butuh. Sebagai manusia normal butuh makan sehari-hari. Betul? Sebagai manusia normal ingin pakaian yang pantas untuk pergaulan sehari. Setelah pakaian pantas, ya minimal motornya pantas. Setelah punya motor yang dilirik bukan mobil. Beli pantas. Ya. Masa kiai mobilnya kayak begitu? Saya sering dia, masa pakai kok ikut Grab? Masya Allah. Setelah ada mobil, ya digantilah kiai, jangan kayak itu. Ya macam-macam lah bahasanya. Bisa pasti. Ini nih. Jihadun nafs. Jadi berjihad dengan melawan diri kita sendiri yang punya keinginan-keinginan. Setiap manusia sama. Nabi punya keinginan, wali punya keinginan, orang biasa punya keinginan. Makin tinggi makin banyak keinginannya dan juga makin banyak kebutuhannya. Sehingga kesempatan tergelincir makin tinggi. Ya, sekali lagi makin tinggi maka makin tinggi pula kans untuk tergelincir. Oleh karena itu dalam thariqah Tijani ada syarat yaitu adamul amni min ibadah. Kita tidak boleh merasa aman dari ujian Allah. Diuji. Ini para ikhwan rahimakumullah, jihadun nafs itu lebih gede.
Kemudian, ya, para ikhwan rahimakumullah, banyak ujian, macam-macam ujian. Termasuk ujian adalah ketika kita diberi nikmat oleh Allah, kemudian nikmat itu dicabut. Tadinya diberi jabatan karena kondisi ya politik misalnya, kalau tidak ikut dipecat. Ada apa tidak? Banyak. Mulai zaman dulu. Sehingga banyak orang terpaksa menggadaikan keyakinannya dan harga dirinya digadaikan. Termasuk juga keteguhan imannya digadaikan untuk sekedar mempertahankan jabatan. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi jihadun nafs. Di antara juga orang diberi oleh Allah dulu ketika kita tidak punya istri, nyari ke sana kemari sampai punya perasaan minder. Tahu minder? Rendah, kayaknya tidak akan diterima. Kan gitu kan? Iya apa tidak? Umum ini. Sampai ngelihat muka di cermin, masa kayak gini mau diterima? Kenapa? Ke sana ditolak, ke situ ditolak. Putus asa, nggak berlaku. Kok ketawa-ketawa? Jangan-jangan begitu dulu. Tapi ini sudah ini kenyataan hidup, ya. Realita hidup. Ya realita hidup. Itu. Memang kayak gitu. Alhamdulillah. Kemudian tiba-tiba ada yang mau. Nah, PD lagi. ketika ada yang mau, ya, apalagi ketika mulai diresmikan, baru terasa aslinya kita itu laris. Iya atau tidak? Ya. Ketika kita sudah bertunangan, kedip sana kena, kedip kiri kena lagi. Iya atau tidak? Ya bang. Oh, berarti benar dong. Bangin PD aja tuh. Jadi ketika nyari tidak dapat, begitu dapat, nah, ternyata yang daftar banyak sebenarnya. Masya Allah. Ya ini juga ujian, ya ujian. Kalau kita tidak teguh dengan pilihan, maka akhirnya buyar pilihan yang pertama. Berantakan. Bisa jadi kayak kera memburu belalang. Tahu kera memburu belalang? Ya, kera itu kalau memburu belalang, dapat satu langsung dimakan. Ya, karena ada lagi dikejar, dapat lagi langsung dimasukkan mulutnya. Ketika mulutnya sudah penuh, itu masih ada lagi, dikejar lagi, limpit. Nah, sebelah kiri. Ngejar lagi, dapat lagi, limpit sebelah kanan. Ada lagi, kedua tangannya keluar, akhirnya lepas semua yang di jalannya. Banyak orang yang kayak gitu. Semangat banget. Alhamdulillah. Ini nafsu. Ya, kalau diturutin nafsu kayak gitu. Tidak ada selesainya. Bahkan ya kata Sayyidi Syekh radhiyallahu an, dan juga Nabi menyatakan dalam salah satu hadisnya, ma tahtas sama ma tahta kubbatis samai ilahun yu'badu min dunillahi akbar min hawan muttaba. Tidak ada Tuhan di kolong langit ini yang lebih gede dan disembah oleh manusia daripada hawa nafsunya yang jadi panutan. Sehingga ketika beribadah tidak terasa dia nyembah hawa nafsunya. Kan sudah saya jelaskan, ada orang beribadah ingin kaya. Ya. Betul. Ada beribadah siang malam puasa putih ingin dapat perempuan. Ada orang beribadah karena ingin dapat jabatan. Nah ini perjalanan hidup dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para ikhwan rahimakumullah, dalam perjuangan itu
ada beberapa kondisi yang sangat diperlukan. Apa? Modal berjuang, modal berjihad yang pertama adalah asyaja'ah, keberanian, yang berasal dari keperkasaan fisik kita. Oleh karena itu, kalau perang zaman dulu adalah perang okol, kan gitu. Ya. Maka orang yang okolnya kuat, dialah yang bisa menjadi juara. Jadi jawara, juara. Itulah zaman itu. Di akhir zaman bukan zaman okol, jangan akal. Ya kalau dulu okol, otot, terak. Kalau sekarang akal. Akal, otak. Dan di balik akal ini ada tipu muslihat dan kelicikan. Siapa yang paling licik, siapa yang paling lihai bersilat lidah, maka mereka yang benar. Betul apa tidak? Betul. Ini jihad akhir zaman. Kalau jihad zaman Nabi dengan okolnya, pakai pedang, pakai tombak yang lihai dengan pedang dan tombaknya menjadi pemenang. Kalau sekarang yang lihai dengan lisannya yang dikendalikan oleh otak atau akalnya, jika tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akal tersebut ya berbuat sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Berani. Jadi ini keberanian. Tapi ada yang berani salah. Makanya banyak sekarang orang salah berani-berani. Betul tidak? Betul. Orang benar disalahin, orang salah dibenari. Ketika orang itu sesuai dengan kemauannya, walaupun salah dibenari. Kalau tidak sesuai dengan kemauannya, walaupun benar disalahin. Dicarikan dalil. Tidak akal-akalan. Ini perjuangan di akhir zaman. Perlu saja apa saja keberanian. Dan keberanian ini sesuatu yang sangat terpuji jika keberanian itu ditempatkan kepada tempat yang benar. Jadi keberanian adalah perkara yang sangat terpuji. Orang yang penakut tidak punya nilai, tapi pemberani mempunyai nilai. Kenapa? Asy-syaja'ah ini adalah sesuatu yang aslinya sangat berharga. Kalau salah menempatkan berbahaya. Itu asy-syaja'ah. Mujahad pemberani. Tapi karena tempatnya salah, menjadi keberaniannya menjadi titian menuju surga. Asy-syaja'ah bagaikan pedang. Siapa yang pegang? Dipegang penjahat, maka menjadilah titian menuju neraka. Dipegang orang yang berjihad, menjadi titian menuju surga. Asy-syaja'ah, keberanian. Dimanapun namanya penakut itu jelek, tapi pemberani adalah sesuatu yang sifat terpuji. Makanya setiap nabi pemberani, tidak ada nabi penakut. Takutnya para nabi satu, hanya kepada Allah, pada selain Allah tidak takut sama sekali. Jangankan nabi, wali saja syaratnya la khaufun alaihim. Baru jadi wali. Kalau masih ada yang ditakuti selain Allah, berarti masih punya sifat syirik dalam hatinya. Jadi takut kepada selain Allah hakikatnya syirik. Tapi kita gimana kalau pakai ini takut selain Allah menjadi syirik? Nah, kita syirik semua memang masih. Makanya tidak bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan tidak berani pulang malam pakai apa? Ada begal. Kenapa? Orang yang penakut pikirannya begal lah yang bisa membunuh, mematikan dan menghidup. Betul atau tidak? Betul. Syirik apa tidak? Syirik. Yuhyi wa yumiit siapa? Allah. Begal atau Allah? Allah. Cuma itu orang yang punya iman punya keberanian.
berani, tidak takut sedikit pun. Orang yang hanya takut kepada Allah, maka Allah bikin takut seluruh makhluknya. Cuma tidak gampang. Proses saya. Bukan simsalabim. Proses. Dalam sejarah para aulia, dalam kitab Jami' Karamatil Aulia, ada seorang wali besar namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Ya, sering saya buat ya tamsil beliau ini. Ya. Pada suatu hari Syekh Ibrahim bin Adham ini jalan sendirian. Kemudian ada kafilah sudah 2 hari tidak melanjutkan perjalanan. Kenapa ditanya kenapa jenengan ini tidak mau melanjutkan perjalanan itu, Syekh? Di depan itu ada ceruk, jadi apa? Gunung itu. Ya, lembah. Dan di situ jalannya. Terus di situ ada singa tidur. Jadi singa tidur, orang takut ya takut. Padahal singa itu kalau tidur, ya, yang penting ekornya jangan disentuh, tidak bangun-bangun. Pas kinjek ya bangun. Jadi memang ya kehidupan ini ada herbivora, ada omnivora. Pemakan herbal, ya tumbuh-tumbuhan itu aktif. Sapi apa ini sejenis, yang pokoknya yang makan tumbuh-tumbuhan rata-rata aktif. Tapi yang makan daging itu tidak aktif, aktif ketika lapar doang. Sehingga setelah kenyang tidur. Itu. Ini dokter yang cerita pada saya. Ya dokter. Dibilang Pak Kiai sampai ini harus aktif, banyak bergerak. Ya, kenapa Pak Dokter? Kita ini herbivora. Manusia itu hakikatnya herbivora, cuma kadang-kadang doyan daging, tapi aslinya herbivora. Terus herbivora itu sifat aslinya harus aktif, Gerak terus. harus gerak. Lain dengan omnivora itu, karnivora. Makan daging. Karnivora yang memakan daging, kayak kucing kenyang tidur. Iya. Itu. Macan, singa kenyang tidur. Yang penting tidak disentuh ekornya, tidak bangun-bangun. Tidak diganggu. Tapi kalau sudah takut, takut ini yang tidak bisa dikasih motivasi kayak gimana. Kalau bukan asli penakut tidak bisa. Orang yang pemberani ditakut-takutin tidak bisa juga. Ini takut dan berani adalah sesuatu yang melekat pada diri orang dan tidak bisa diubah-ubah. Itu. Orang pemberani ditakut-takutin sama berani. Orang takut diberani-beraniin sama takut. Akhirnya saya Ibrahim bin Adham, di mana singanya? Itu saya. Ayo bareng saya. Enggak, sampai aja kalau mau ke sana. Saya tunggu di sini persis kayak umatnya Nabi Musa ketika akan menaklukkan Baitul Maqdis. Itu. Apa kata umatnya? Itu di sana itu banyak orang-orang jawara. Saya takut. Kalau kamu mau membebaskan itu, silakan kamu Musa berangkat dengan Tuhan kamu dan saya akan nunggu beresnya saja. Ini orang yang Mendadak suruh beres. beda dengan umatnya Rasulullah SAW. Ketika menghadapi musuh, nabinya tidak boleh maju. Saya ya Rasulullah yang akan maju. Kemudian tanya, ya Rasulullah kalau saya maju dan mati apa balasan saya? Surga. Alhamdulillah, langsung dipakai baju perangnya. Sampai ada satu keluarga syahid dalam perang Uhud. Suaminya ikut. Ya. Kalau nggak salah sahabat Sa'id Al-Hudri, kalau nggak salah namanya. Ketika mendapatkan kabar suaminya ini wafat syahid dan di perang Uhud, dikasih tahu ke istrinya, ya karena dia bukan orang Jakarta, tidak nangis. Kalau kita dikumpulkan anaknya, wahai anakku, bapak kamu sudah syahid menemui Allah SWT. Siapa kalian yang mau nyusul bapak? Ada enggak kalau orang Jakarta? Itu langsung si anak pertama, saya ikut akan nyusul bapak saya. Langsung dia keprak kudanya, naik langsung menuju medan perang dan berperang dengan gagah gembira, membunuh musuh-musuhnya. Walaupun setelah itu terbunuh juga anak pertamanya.
Laporan lagi pada istrinya. Terus apa? Ya Rasulullah, saya tidak punya lagi anak yang gede, baru ada kecil yang ada. Belum cukup umur untuk peperangan. Mendengar doa ibunya kayak gitu, anaknya yang lagi dalam rumah bermain, mendengar ibunya ngomong, saya tidak punya siapa-siapa lagi untuk disuruh berangkat ke medan perang. Loncat anaknya, ibu saya akan berangkat. Masya Allah, luar biasa. Ini sejak ya keberanian yang terpuji. Anaknya langsung, saya ibu yang akan berangkat. Gimana anak? Resikonya mati. Tidak apa-apa, saya akan nyusul ayah. Yang penting dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Dicium tangan ibunya, wahai ibu, relakan saja saya ini. Akhirnya apa? Silakan anakku. Dengan bangga ibunya melepas anaknya naik ke kuda, yang mana dia untuk naik ke kuda saja masih kesulitan. Kecil. Tapi ada semangat jihad, syaja'ah yang ada di hatinya. Maka dengan kondisi fisik yang seperti itu, dia pun juga bisa membunuh musuh-musuhnya, walaupun akhirnya syahid juga. Bapak kedua anaknya wafat. Diberitahu, ya pulang kudanya pulang ngasih tahu kalau anaknya sudah syahid. Apa yang terjadi? Tadi ibunya ada di rumah nunggu suami dan anak-anaknya. Karena sudah tidak ada lagi, ya Allah, saya tidak punya siapa-siapa lagi kecuali saya, ya Allah. Dan izinkan aku untuk berjuang di jalan. Dia ganti dengan pakaian mirip laki-laki, dia gelung rambutnya, kemudian pakai sorban, dia tampil sebagai wajah laki-laki. Kemudian dia ambil baju perang anaknya yang tadi, anaknya sudah syahid, dipakai oleh dia, langsung dia keprak kudanya menuju Uhud. Dan dia pun juga banyak membunuh musuh-musuhnya, sampai satu keluarga wafat semua syahid di jalan Allah. Ini para sahabat zaman dulu kayak gitu. Kemudian ada sahabat yang tanya kepada Nabi ketika perang Uhud belum mulai persiapan. Kemudian dia mengambil tanah di Uhud, dicium, kok wangi banget ini tanah. Tanah Uhud dipegang, kok keluar bau yang semerbak, yang tidak ada pada parfum-parfum yang ada di Madinah. Dibawa ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini bau apa? Itulah bau surga. Kalau saya berperang mati di sini, apakah saya masuk surga? Itulah tempatnya. Akhirnya dia semangat untuk masuk surga. Jadi berlomba-lomba masuk surga dengan berani. Nah kita ini berlomba-lomba apa sekarang? Bang Jari aja letoy kata Mahmud. Jadi ini para ikhwan. Jadi keberanian itu penting. Dan ini keberanian adalah sifat terpuji. Berani menyampaikan benar-benar, salah itu salah. Itu juga bagian dari sifat terpuji. Tapi orang yang berani kayak gitu sedikit temennya. Ya. Oleh karena itu udah usah heran kalau ada ulama dikucilkan, udah usah heran. Sudah resiko perjuangan. Kenapa? Ya kalau kita maaf pengajian, ayo para ikhwan ini begini, biar ini amalannya biar dagangan laris, itu jadi. Betul atau tidak? Ini biar naik pangkat, itu jadi. Penuh saya. Ayo nyumbang yang banyak, sumbanglah pada saya. Sampai ada testimoni. Setelah nyumbang sekian, usahanya ada kan? Banyak. Yang kayak begitu tuh banyak yang ikut. Tapi orang yang ngajak ke jalan Allah dengan benar, difitnah macam-macam. Apakah kaget? Jangan kaget kalau tidak begitu, bukan dunia. Ya, kalau tidak gitu bukan dunia. Itulah kodrat dunia memang. Oleh karena itu kita harus saja harus berani.
Sehingga masalah keberanian ini Nabi melukiskan dalam hadisnya, di mana Nabi menyatakan setiap orang yang berpegang teguh pada agamanya di akhir zaman, lupa mantan hadirnya, kal qabid alal jamrah, bagaikan memegang bara api. Bagaimana pegang bara api? Kita butuh dengan api, dibuang, tidak bisa masak, tidak bisa macam-macam, dipegang kebakar. Jadi hadisnya man tamassaka bidinihi fi akhir zaman, orang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman, kal qabid alal jamrah, bagaikan pegang bara api. Ini lukisan Nabi. Kenapa? Likillatil lawan, yang menolong sedikit, wa kathratil adab, yang melawan banyak. Itu. Coba kita keluarkan status yang benar di Facebook, wah, dinyinyirin. Banyak komen. Tapi kalau ngajak pada yang tidak benar, oh banyak like, share, like, di akhir zaman. Kal qabid alal jamrah, man tamassaka bi dinihi fi akhir zaman kal qabid alal jamrah. Likillatil lawan wa kathratil adab, karena temannya sedikit, musuhnya banyak. Oleh karena itu, orang mau berpegang teguh pada kebenaran, wajib dia mempunyai sifat as-saja'ah, berani. Sudah jelas masalah saja'ah? Jelas. Termasuk juga Anda berpegang teguh dengan wirid thariqah dan syarat-syaratnya, perlu saja'ah, Harus berani. perlu keberanian. Termasuk juga berani melepaskan waktu bisnis yang di situ banyak menghasilkan, khusus hari Jumat langsung ke Zawiyah, itu perlu keberanian. Iya saya. Betul tidak? Ini zaman Yahudi dulu, ya. Allah muji, ya, Jumatannya Yahudi itu hari Sabtu. Kemudian salah satu mata pencaharian orang Yahudi yang di pantai itu melaut. Diuji oleh Allah, kalau hari Sabtu ikannya banyak, giliran hari yang lain sedikit. Itu akhirnya orang Yahudi berlomba-lomba hari Sabtu meninggalkan sinagog, tidak ke sinagog tapi melaut. Dari laut. Diingetin sama Nabi Musa, tetap aja. Gimana Musa? Kalau hari yang lain saya tidak dapat apa-apa, kamu Sabtu, wah, Apa ini? banyak. Akhirnya mereka dikutuk oleh Allah, kunu qiradatan khasi'in. Akhirnya mereka dikutuk menjadi kera-kera yang baru. Oleh karena itu, ikhwan thariqah Tijani, ayo sisihkan waktu pagi sore untuk Amin ya Allah. lazim. Harus berani. Amin ya Allah. Tapi berangkat pakai 12 menit aja. Amin. Sudah pakai selawat Fatih. Kalau tidak pakai selawat Fatih paling 5 menit selesai semuanya. Sormat. Sudah pakai selawatnya yang pendek, Berlari lagi. ringkas lagi, pakai fast track. Sallallahu alaihi wasallam, sormat. Astagfirullah, sudah pendek selawatnya dipendekin. Selesai selawat. Kabur dah. Kenapa? Ya tidak tahu. Kenapa? Keutamaan lazim pagi sore itu, andaikan diperlihatkan oleh Allah, niscaya sepanjang hari, sepanjang malam akan lazim saja, tidak akan berubah. Subhanallah. Allahu Akbar. Cuma kalau begini rusak dunia. Pasar bisa sepi. Tinggalin semua sih. Itu makanya orang tahu perlu keberanian, berani meninggalkan bisnisnya biar rugi dunia. Amin ya Allah. Amin. Hasil banyak.
Itu. Kemudian keutamaan wadifah. Lau alimu ma fil wadifati. Andaikan orang-orang itu tahu apa yang akan didapat ketika mereka membaca wadifah, la tumu walau kana hubwan. Niscaya mereka akan datang ke zawiyah untuk berjamaah wadifah walaupun harus merangkak. Ya Allah, amin. Ini punya motor dan mau ke zawiyah. Ya mobil malas. Nah, ini bukan nyetir ini. Tabrakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi yang didapat dengan hailalah. Allah. Itu karunia dari Allah. Ternyata semua hadis-hadis yang menjelaskan waktu-waktu zikir kita ini sahih dan manfaatnya sangat-sangat besar. Cuma karena tidak tahu, maka satu karena tidak tahu. Yang kedua, tidak punya keberanian. Nggak ada kesemangatan. Tidak punya keberanian. Beranian. Sayang. Masya Allah. Sayang. Kalau dagangan ditinggalkan, gimana? Rugi ya. Datang lagi, hilang, berbeli. Bapak adik, lagi ada pesanan. Ada orang order minta dipinjam. Ada pasien. Pasien yang pejabat, itu biasanya tebel nggak amplopnya. Waduh, ini perlu keberanian. Masya Allah. Keberanian itu kan saya. Lah iya, jadi keberanian itu bukan hanya ketika ini. Nekat. Nah ini. Tapi kalau kita berani di jalan Allah, nanti Allah memberi yang Ganti lebih baik lagi. Amin Allah. dalam segala bentuknya. Jangan mikir lebih baik, jumlahnya lebih gede. Bukan kayak gitu. Ada rahmat Allah yang tidak tampak oleh mata kita, Amin ya Allah. bahkan tidak bisa dirasakan oleh hati kita. Amin. Tapi baru kita sadar setelah sekian lama. Kadang-kala kita itu berbuat baik itu seperti sengsara, ya. Iya saya. Ya. Sengsara. Kita introspeksi. Saya sendiri introspeksi terus. Makanya masukan-masukan dari ikhwan saya tidak langsung nolak begitu aja. Tetap saya terima. Silahkan Anda punya sesuatu yang menurut Anda pada saya ini kurang pas, omongkan kepada saya. Tapi jangan ditegur di depan banyak orang. Jangan. Masya Allah. Jadi jangan permalukan saya. Kan ini nanti kok bisik-bisik apa ya, dia gimana? Karena Habib dulu. Ya kita, ya Anda kalau punya salah pada saya tidak akan satu kon di depan orang banyak. Juga kalau pribadi akan kita impor lah. Jadi para ikhwan rahmatullah saja penting. Yang kedua sabar. Ya, sabar. Sabar. Orang ngira sabar itu kalau dipukul tidak ngelawan. Kan itu kan? Dipukul dan lalu dia sabar, itu dipukulin tidak ngelawan. Bahkan konsepnya Kristen, dipukul pipi kanan, dikasihkan pipi kiri. Kita bukan Kristen ya, kita ini Muslim. Yang disebut sabar, Nabi perang Badar itu super sabar. Nabi perang Badar, perang Uhud karena sabar. Bukan lehernya dikasihkan ke musuh, bukan sabar itu. Sabar itu pegang senjata, musuh mukul kita nangkis dan harus bisa mukul juga. Kalau terpaksa nanti kalah, itulah sabar. Terpaksa harus meregang nyawa, itu bagian dari sabar. Bukan musuh datang kita lari, bukan sabar itu, pengecut. Nabi perang Uhud, perang Badar, itu bentuk kesabaran Nabi dan para sahabatnya. Coba bisa dibayangin, perang Badar itu terjadi 19 Ramadan, musim panas di Madinah. Tahu panasnya Madinah? Hampir 50 derajat, rata-rata di atas 40 derajat. Di sini berapa? 30.
30-32 udah panas di sini. Di Madinah itu kalau musim panas rendah-rendahnya 40 bahkan sampai 50 derajat. Ketika musim kurma, ya, waktu musim kurma sudah tua, di Madinah itu pada musim di mana harorat panasnya itu sangat tinggi, sampai 50 derajat. Kenapa? Kalau tidak begitu kurma rusak busuk. Jadi untuk memakankan kurma itu harus ada hawa panas. Bahkan ada badai di Madinah yang namanya sangat terkenal, badai Samud. Apa badai Samud? Kalau orang kena sambar badai itu langsung kelenger, saking panasnya. Di Ramadan puasa, ya, musim panas. Perjalanan Madinah ke Badar 100 kilo lebih, 130 kilo. Jauh ya. Ya Jakarta Bandung. Jauh ya. Jadi dengan jalan tol 130 kilo ke Bandung, jarak antara Madinah ke Badar. Kendaraannya berapa? 73 biji onta dengan kuda dan biwal. Sehingga satu kendaraan gantian 3 dan 4 orang. Ketika waktunya Nabi nuntun jalan yang naik di atas sahabat. Oleh karena itu saya juga malu kalau terlalu dilayani sama Iwan dikit-dikit, yang pilih dikit-dikit, yang pilih Nabi. Tidak kayak begitu. Jadi sabar itu menghadapi panas, sabar menghadapi bekal yang tipis, kendaraan yang terbatas, senjata yang benar-benar terbatas. Jumlah tentara Islam hanya 313 sesuai dengan jumlah ya, jumlahnya para rasul. Jadi makanya kalau ada jumlah-jumlah itu ada sirnya dari jumlah tersebut. Kenapa kok baca 489? Oh 313 itu ada jumlah-jumlah yang mana jumlah tersebut mempunyai nilai qabul. Ya, pada jumlah-jumlah tersebut. Perang Badar pasukan Islam 313, musuhnya lebih dari 1000 dengan peralatan komplit. Kalau tidak ada sajaan bisa datang. Enggak. Musuhnya lebih banyak dan peralatannya lebih canggih. Tapi karena sudah Allah kasihkan sajaan di hatinya, keberanian. Ya, keberanian. Dan pada saat itu bukan orang yang sahabat yang berani-berani, ada yang tua. Bahkan ada 2 anak kecil kakak beradik itu untuk ukuran perang belum masuk umur. Dan yang membunuh Abu Jahal dalam perang Badar kakak beradik yang pedangnya aja harus diikat ke tangannya. Itu. Jadi datang ke Sayyidina Hamzah, ya Hamzah, aina Abul Hakam. Nama asli Abu Jahal adalah Abul Hakam. Mana itu? Ada ya Hamzah. Maturid, uridul kital mal. Abul Hakam. Saya ingin berperang dengan dia. Proyek saya berdua. Berani kamu? Allahu Akbar. Pedangnya aja masih diikat. Musuhnya Abu Jahal ini kalau 10 orang jawara jangan maju, gak berjahal. Musuhnya Abu Jahal hanya Sayyidina Hamzah yang ditanggung Abu Jahal 1 Sayyidina Hamzah tuh. Sayyidina Hamzah kalau ngempit lembing begini, ya dikempit gini, ditarik orang 10 udah kuat. Itu. Sayyidina Hamzah. Itu Sayyidina Hamzah. Hobinya Sayyidina Hamzah apa? Memburu singa. Makanya kan dia terkenal dengan pemburu singa, penjagal singa. Itu. Sendirian. Ya kalau kita kan lari ke nih singa. Kita rame-rame sekampung. Abu Jahal Sayyidina Hamzah Hamzah terkenal dengan
pemburu singa. Dan baunya Sayyidina Hamzah itu terkenal di dunia singa. Dengar baunya dia, singa pada lari. Ketakutan. Dia malah kampret. Makanya ketika Sayyidina Hamzah masuk Islam itu, ya, ketika dia masuk Islam pulang berburu, lagi bawa singa selesai dikulitin. Ini kan kebanggaan zaman dulu itu, ya kalau kuat ini lihai dalam berperang dan itu kebanggaan. Pulang sampai di Mekah, orang pulang bepergian mesti tawaf. Mau berangkat tawaf, pulang tawaf. Ini sudah sejak zaman Tradisi ya. masuk. Ketika sampai di depan Ka'bah, Sayyidina Hamzah melihat Rasulullah dianiaya, dikeroyok orang-orang Mekah ketika sholat. Ketika Rasulullah sholat, di leher beliau dari belakang. Kemudian ditimbukin dengan kotoran unta. Pada saat itu, karena Rasulullah adalah ponakannya, timbul semangat kesukuannya. Awalnya ya, Sayyidina Hamzah marah besar. Kemudian langsung Abu Jahal ditempeleng sama. Kemudian Asia, kenapa kok begini? Ini ponakan kamu, ya Hamzah mendakwakan ini, kita ini katanya syirik, nenek moyang kita syirik dan sebagainya. Kemudian langsung Abu Jahal diperduk pakai ini gagang untuk panah itu. Oh, busur ya. Busur panahnya sampai luka. Dan cerai-berai karena sudah kayak gitu, tidak ada yang berani dengan Sayyidina Hamzah. Makanya ketika di Badar, Sayyidina Hamzah yang maju pertama, ditantang oleh orang Mekah. Jadi Walid bin Uqbah, kemudian Utbah bin Uqbah, kemudian Syaibah bin Uqbah, 3 orang jawara Mekah, tinggi besar, keren. Jadi walaupun sudah berumur tapi ditakutin orang. Kemudian bilang, ya Muhammad, aina rijal, Muhammad, jabat kau mana? Ini kan di filmnya kan 3-3 maju dulu kan. Itu perang zaman dulu bersair, gitu. Saling main ejek-ejekan, saling mental musuhnya dengan syair dan sebagainya. Kemudian majulah sahabat Ansar. Ketika sahabat Ansar maju, langsung mereka tangannya dikempit. Ditanya, kamu siapa? Anak ini Ansar. Aku tidak mau melawan ayam sayur. Itu andai kan pakai bahasa ini, aku tidak mau melawan. Mana jago kamu? Ya Muhammad, jagomu, jangan kirim ayam sayur pada saya. Akhirnya Nanggung. kata Rasulullah, mundur mereka. Kemudian Sayyidina Hamzah, ya Rasulullah, kaifal anak? Tayyib ya ammi, silakan paman. Kemudian 3 orang maju. Salah satunya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Maka pada saat itu pedangnya Sayyidina Ali terkenal dengan nama pedang berbedang Dzulfiqar, bercabang. Dan inilah satu-satunya ya keahlian Sayyidina Ali itu, pintar main pedang dan sangat tipis, sehingga pedang musuh sekencang apapun bisa dijepit dengan, kalau tidak kan dia kena kan. Kan biasa nangkis begini, kalau Sayyidina Ali nangkisnya begini. Apa? Kejeliannya dalam bermain pedang itu sudah benar-benar tingkat tinggi. Akhirnya bertemulah mereka, masih famili. Masih famili. Masih keluarga. Apa kata Sayyidina Ali? Bagaimana? Sudah seimbang? Ini kata Sayyidina Hamzah. Tayyib, maaf muskilah. Tapi sebelum kita berperang, bagaimana kalau aku ingin ngajak kamu masuk ke dalam agama Allah, kamu akan selamat. Kata Sayyidina Hamzah. Jadi tidak langsung ayo perang, tidak, diajak ngomong dulu, baik-baik. Diplomasi dulu, walaupun dengan pedang sudah di tangan, tapi masih berdiplomasi. Dan ini bagian kesabaran. Kalau orang tidak sabar, dah paling-paling udah ingin nyamper duluan kan. Kasih kesempatan. Itu akhirnya perang adu argumen sampai akhirnya mereka harus beradu senjata. Akhirnya yang Walid bin Uqbah
pertama kali dengan Sayyidina Hamzah. Dia nyamper bolak-balik Sayyidina Hamzah hanya gini aja. Begitu satu kali ayun Sayyidina Hamzah langsung hampir putus lehernya. Ya, cukup satu ayunan Sayyidina Hamzah, tapi satu ayunan yang sangat tinggi. Langsung matilah Walid bin Uqbah. Kemudian Sayyidina Ali dengan jadi Syaibah bin Uqbah, ini Walid bin Syaibah yang musuhnya Sayyidina Ali. Ini terkenal pemuda pemberani dari Quraisy yang selalu memprovokasi agar supaya tidak boleh damai dengan Rasulullah SAW. Ini yang tidak mau damai. Aslinya di antara pasukan Badar pun ada yang ingin damai. Termasuk di situ mantunya Nabi. Jadi mantunya Nabi menjadi pasukan Quraisy. Tanah dari musuh. Tapi terpaksa karena aslinya dia ingin damai. Ya. Tapi karena sudah kondisi perang, mau tidak mau, ya Pak, mertua dengan mantu harus berhadapan. Kalau di panjang nih kalau ceritanya. Terus. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi inilah situasi. Ketika Sayyidina Ali dengan Walid bin Uqbah ini terjadilah kondisi peperangan yang benar-benar satu lawan satu yang sangat-sangat seru. Jadi beradu permainan yang tingkat tinggi sampai akhirnya pedangnya Walid kejepit sama pedangnya Sayyidina Ali, kemudian jepitannya itu langsung sehingga lepas dari tangannya, lepas mencelat. Jatuhnya jatuh ke orangnya, sehingga mati di tangan pegang dia sendiri. Akhirnya 2 orang langsung mati dari tentara Quraisy. Tinggal yang satu, saudaranya Syaibah, Utbah bin Uqbah, berperang dengan lupa namanya. Ini yang ketiga ini saya selalu lupa, kalau sudah cerita sering lupa ya. Oke, dan lalu sana mah ya. Akhirnya berperang mereka berdua. Oh, seru sekali. Sampai akhirnya pedangnya Syaibah ini ya, putus pedangnya. Kemudian pada saat itu dia bisa menyabet ya, setelah putus bisa digerakkan. Akan tetapi dalam kondisi seperti itu dia mengambil satu lagi senjata cadangannya, sehingga tentara Islam di situ satu yang terluka parah. Selesai, sudah satunya meninggal, jadi punya Islam, 3-nya selamat, 1 luka parah. Yang Quraisy 3 mati semua. Nah, dari situ berobat semangat juang untuk saling berperang di antara mereka. Sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan terhadap orang Islam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu dibutuhkan kesabaran. Jadi berjalan dari Madinah ke Badar perlu kesabaran. Menghadapi musuh yang lebih berat, lebih banyak juga perlu kesabaran. Menghadapi ejekan musuh karena musuhnya kaya-kaya, musuh orang Islam tergolong kere-kere. Mau boleh dulu diuji oleh Allah kayak gitu. Makanya kalau Zawiyah sulit nyari dana itu jangan heran. Masya Allah. Ya, jangan Makanya saya alhamdulillah saya dalam hati bersyukur melihat ikhwan punya semangat mengumpulkan dana. Tapi hati saya alhamdulillah tidak tergantung dengan hal tersebut. Saya hanya meminta, ya Allah tolonglah kami para ikhwan seperti itulah kemampuannya, dan saya sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itu aja doa saya, tidak banyak-banyak. Kenapa? Allah Maha Tahu. Kalau diberitahu kan malu kita beritahu dengan Yang Maha Tahu. Tapi ya Allah, Kau Maha Tahu dengan kondisi kami, dan saya berserah diri kepada. Maka Allah datangkan pertolongannya. Jadi seperti itu kita para ikhwan harus bersabar.
Bersabar bukan pas diam. Makanya ikhtiar itu bagian dari sabar. Jadi Anda ngumpulin dikit-dikit. Habis sholat 1000 dan sebagainya, itu sabar. Jangan berhenti. Yang harus diubah jumlahnya. Gedein. Iya, gedein, gak berat kok. Iya, kok malah kendor. Itu. 1000. Semakin tinggi, nanti gantinya makin tinggi juga. Alhamdulillah. Jangan khawatir, orang bersedekah tidak akan miskin gara-gara sedekah. Memang rasanya berat, apalagi pas-pasan. Pas-pasan, gimana? Dari situlah letak dinamika. Jadi kalau kita duit lebih-lebih terus ngasih, pantas lebih. Lah ketika pas-pasan masih berani ngasih, lah ini keberanian saja di sini. Masya Allah. Itu sabar di sini. Bagaimana? Setuju? Iya, kok mulai. Saja. Itu. Semangat. Justru ini sudah ada Allah sudah ngasih. Jadi bisyarah ini namanya berita gembira. Dapat berita gembira jangan tidur, ayo tambah semangat. Alhamdulillah. Jadi kita diberi waktu 5 tahun bernafas. Kan itu kan? Iya, kesempatan. Ketika itu Rasulullah umroh ya dari Madinah ke Mekah. Sampai di perbatasan kota Mekah. Ya, bukan di Ji'rana. Ya. Jadi perbatasan kota Mekah. Sahabat, jadi jalan ke Ji'rana ini namanya Jalan Tarik Madinah. Kecilin. Jadi jalan Madinah Qadim, jalan lama menuju kota Madinah dari Mekah. Jadi sekarang sudah diaspal, dulu ya jalan biasa. Itulah rute yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya sampai di Ji'rana. Di belakang masjid Ji'rana itu ada pohon tapi sudah ditebang. Kenapa? Takut disembah sama orang. Tempat Nabi berbaiat. Sahabatnya berbaiat kepada Nabi di situ. Kemudian Nabi mempersiapkan untuk berpakaian ihram, sudah berpakaian ihram semua. Dan mereka hanya membawa sebilah pedang. Jadi kebiasaan di Arab itu memang bawa pedang itu sudah kebiasaan, ada. Jadi pedang untuk hiasan, bukan pedang perang. Jadi ada pedang hiasan dan pedang perang lain. Ketika sudah berpakaian ihram, sudah niat ihram, datanglah utusan dari Mekah yang melarang Nabi dan para sahabatnya masuk ke Mekah. Terjadi geger. Sahabat bilang, ya Rasulullah, ayo kita hadapin aja. Ada sahabat. Kemudian terus sampai, ya, tapi orang Mekah sudah tahu tentara Islam ini tidak bisa dianggap enteng, makanya mereka negosiasi akhir. Pertama, mereka mengadakan provokasi, mancing. Kalau sudah kepancing kan lain. Tapi Nabi perintahkan Bilal berada di paling depan dan Sayyidina Ali kemudian jangan sampai terpancing. Mereka mancing provokasi sampai Sayyidina Bilal hampir keinjak kudanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pada saat itu masih tergolong ya orang-orang Quraisy ya yang muslim. Sampai Sayyidina Ali kudanya dinaikin, sampai kaki kuda itu ke mukanya Bilal kayak gini. Tapi sabar, ditahan, amarah ditahan. Kenapa? Kalau terprovokasi lain ceritanya. Akhirnya karena mereka tidak bisa diprovokasi, aslinya orang Mekah sudah takut, aslinya kirim utusan untuk perundingan. Akhirnya ada
ya gencatan senjata selama dua tahun. Di antara sahabat tidak terima, termasuk Sayyidina Umar, dan ini yang dijadikan dalil oleh orang Syiah bahwa Sayyidina Umar itu tidak patuh kepada Rasulullah. Karena sudah ihram jauh-jauh pun sudah baiat siap mati. Karena Sayyidina Utsman ditahan di Mekah, tidak ketahuan nasibnya. Diprovokasi itu Utsman sudah disiksa, itu Utsman sudah mau mati, ini macam-macam. Otomatis sahabat ini panas. Gimana? Ya. Rasulullah dengan kearifannya lebih banyak, dia kemudian memberikan keterangan pada sahabat. Sampai ketika Rasulullah menerima perjanjian di Hudaybiyah tersebut, ya, di perjanjian Hudaybiyah tersebut, Sayyidina Umar belum terima. Kemudian Rasulullah ihsar, membatalkan ihram. Sahabat tidak mau membatalkan ihram. Sampai Rasulullah pun juga kesal. Akhirnya istri beliau, ya Rasulullah, mereka perlu dimaklumi. Sudah semangat perang, tiba-tiba tidak mau, gagal. Akhirnya sudah sampai jenengan aja langsung tahallul memotong kurban. Akhirnya para sahabat, ya hatinya lunak-lunak, ya semuanya membatalkan ihramnya dan menyembelih kurbannya di situ. Maka dari situlah lahirlah syariat yang bernama ihsar. Kalau tidak ada begitu, tidak ada ceritanya ihsar. Sudah kandung ihram dibatalkan. Caranya apa? Dibatalkan dengan tahallul. Kemudian memotong apa namanya? Dam. Ya. Memotong dam. Akhirnya sahabat yang lain ikut juga. Kemudian punya waktu 2 tahun, ya, bernafas. Dan 2 tahun inilah, ya, Rasulullah dan para sahabatnya menyusun kekuatan. Sehingga dalam waktu 2 tahun ini, orang-orang dari berbagai penjuru dibuka hatinya oleh Allah masuk Islam dan menjadi tentara Islam, sehingga terkumpul tentara Islam yang jumlahnya puluhan ribu. Konon ketika Fathul Makkah lebih dari 10.000 tentara Islam, tentara sukarelawan, tentara gak ada gajinya. Sehingga setelah itu gencatan senjata. Kemudian di antara perjanjiannya merugikan Islam semua perjanjiannya. Tapi Allah dengan kesabaran Rasulullah, Allah buka hati orang-orang. Jadi orang yang ada di Madinah, orang Islam, orang Mekah, muhajirin yang murtad, pulang ke Mekah tidak boleh diambil untuk kembali ke Madinah. Ya, orang murtad tidak boleh diambil. Kalau balik ke Mekah, murtad tidak boleh diambil. Tapi kalau ada anaknya orang Mekah datang ke Madinah dalam masa ini menyatakan masuk Islam, wajib dikembalikan ke orang tua. Rugi pada? Rugi. Tapi Allah punya rencana. Rasulullah tahu itu dengan rencana Allah. Maka itulah yang dilaksanakan. Sahabat brutal semua. Gimana sih Rasulullah kok mau rugi-rugi? Bahkan dalam naskah perjanjiannya, Sayyidina Ali nulis perjanjian antara Rasulullah SAW dengan Suhail, utusan dari Suhail bin Amir, ya, utusan dari Mekah. Apa kata Suhail? Kalau aku tahu dan yakin kalau kamu itu Nabi dan Rasul, aku sudah ikut kamu. Terus bagaimana? Aku tidak mau kamu mencantumkan Muhammad Rasulullah. Terus bagaimana? Muhammad ibni Abdullah. Kata Rasulullah, sudah hapus hari. Sayyidina Ali tidak mau hapus. Sampai Rasulullah yang hapus. Itu. Ini kesabaran. Itu. Kenapa? Rasulullah tidak perlu pengakuan, Pak.
Walaupun dia tidak diakui oleh orang Mekah, dia tetap Nabi dan Rasul. Ya, kita perjanjian dengan orang yang tidak ngakuin dia sebagai Rasul, ya sudah dapat itu. Kata Nabi. Diikuti, pokoknya diluluh. Akhirnya orang-orang Mekah yang masuk Islam, hijrah ke Madinah, ditolak oleh Nabi. Walaupun diterima keislamannya, tapi tidak boleh tinggal di Madinah. Bahkan ketika pada saat itu, ketika baru selesai perjanjian, anaknya Suhail sendiri masuk Islam. Itu masuk Islam dan ingin ikut ke Madinah, tapi sudah kandung perjanjian, konsisten Nabi, dikembalikan ke orang tuanya. Sehingga para sahabat, oh gimana ini kok kayak gini Rasulullah. Itu kan rugi kan? Tapi Masya Allah, akhirnya orang-orang ini yang terpaksa ditolak karena konsisten dengan janjinya Nabi, mereka ini tidak mau pulang ke rumahnya. Akhirnya mereka bikin kampung di tempat orang Mekah lalu lalang perjalanan ke desa di pinggir laut. Mereka bikin kampung menjadi kampung penyamun di situ. Yang disamun siapa? Yang dibegal orang Mekah yang lagi berangkat ke situ. Yang membegal adanya orang-orang gede dan orang-orang perkasa. Akhirnya perdagangan Mekah ke Syam terganggu selama 2 tahun, yang mengganggu anak-anak mereka. Itu kemenangan. Buah dari konsisten, buah dari kesabaran. Akhirnya orang Mekah tidak kuat juga. Nah hal ini gimana, perdagangan pada macet, yang bikin macet anak-anaknya sendiri. Itu. Akhirnya perjanjian itu ya juga ada provokator. Pada suatu malam terjadilah pembantaian kepada sekelompok umat Islam, sehingga perjanjian yang seharusnya 2 tahun batal duluan. Dan yang mengkhianati adalah orang-orang di luar Islam, orang-orang Quraisy. Maka datanglah Rasulullah membawa tentaranya yang sudah puluhan ribu, berangkat ke Mekah. Sebagai bentuk perjanjian, boleh datang setelah 2 tahun. 2 tahun berikutnya yang tadi datangnya hanya sedikit, tapi 2 tahun berikutnya datang dengan puluhan ribu, menyebut. Disitulah orang Mekah langsung diberi oleh Allah rasa takut yang luar biasa. Akhirnya Abu Sufyan tanpa malu-malu datang pada Nabi, kemudian menyatakan ini itu dan sebagainya. Dihormat oleh Nabi, tidak dengan dendamnya. Sudah Abu Sufyan, kembalilah kamu ke Mekah, katakan orang yang berlindung di rumah kamu aman, berlindung di masjid aman, berada dalam rumahnya aman, karena Islam memang bukan untuk membantai. Islam adalah rahmat dari alam semesta. Datang Nabi di antara sahabat ketika masuk ke Mekah langsung mengatakan al-yaum yaumal malhamah. Sekarang saatnya kita main cincang. Jadi langsung, jadi ingat dulu kalau dia orang tuanya pernah dicincang sama orang Mekah, jadi dia tanpa terasa hari ini waktunya kita bisa bermain cincang balas dendam kepada orang Mekah. Apa kata Nabi? Jangan berkata seperti itu. Al-yauma yaumal marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Akhirnya musuh-musuh Nabi dulu paling getol, termasuk Abu Sufyan, teriak-teriak, yang ngungsi ke rumahnya Abu Sufyan, aman. Yang ngungsi ke masjid, aman. Semuanya aman. Dan ya disitulah para sahabat yang lagi merindukan kampung halamannya, Muhajirin, datang ke rumahnya bertemu sanak saudaranya, yang mana semuanya masuk Islam berbondong-bondong dengan sukarela. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika sudah datang pertolongan Allah dan pembukaan fath. Ini yang kita tunggu, bukan dengan nafsu, dengan kesabaran. Ya semoga Anda menjadi ahlul fathul Jakarta. Amin ya Allah, amin Allah Akbar. Dengan kesabaran. Ya.
Makanya jangan 1.000 perak lagi per waktu. Allah ganti kok, Allah maka ya. Cuma karena tidak yakin repot juga kan. Ayo kita ganti keyakinan kita dengan yakin kepada Allah. Amin ya Allah. Idza ja'a nasrullah wal fath, kalau sudah datang pertolongan Allah dan Jakarta nanti dibuka oleh Allah. Amin Allah. Ya, dengan Futuh Tijani. Amin. Idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nas, dan kamu akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi, akan masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Bondong, Allahu Akbar. Termasuk insya Allah suatu saat pada waktunya Allah berkenan, dan moga-moga umur saya masih ada. Amin ya Allah. Amin. Dan Anda adalah tentara-tentaranya. Amin ya Allah. Karena tentaranya, iya karena tentara sukarela, jadi bayar sendiri. Tapi jangan khawatir, ibadahnya orang yang masuk Tijani karena Anda, semua pahalanya milik Anda juga. Amin ya Allah. Karena beruntungnya kita menjadi orang-orang pertama. Makanya kata Nabi, ya, dan disampaikan oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, pahala ibadah kita, kata Sayyidi Syekh, pahala ibadah kita dibanding pahala ibadahnya para sahabat tidak cukup untuk setengah mudnya, apa satu mudnya. Jadi 6 on sodakohnya apa para sahabat zaman Nabi, seluruh ibadah kita semuanya tidak cukup mengimbangi 6 on sodakohnya sahabat. Kenapa? Ya karena mereka menjadi contoh orang-orang yang bersedekah di jalan Allah pada iman berikutnya, sehingga orang yang bersedekah karena nyontoh sahabat, maka sahabat yang dicontoh dapat pahala. Jadi kalau Anda memberikan contoh, maka sebanyak itulah Allah akan memberikan balas. Amin Allah. Di dunia pasti dapat. Kalau Anda mengharapkan akhirat, dunia pasti dapat. Kalau hanya ingin dapat balasan sekarang, akhirat tidak dapat nanti. Kosong dah. Selanjutnya ketika Anda ibadah sedekah lillah, tidak mengharapkan akhirat, tidak mengharapkan dunia, maka dunia akhirat pasti punya Anda, dan Anda menjadi orang yang dekat di hadirat Allah. Amin Allah. Jelas? Jelas. Ini perlu keberanian dan kesabaran. Nanti kita bahas apa itu zuhud, apa itu qanaah. Baik, moga-moga ini bermanfaat. Ada pertanyaan? Ada pakai. Kalau takut istri mal. iya. Masya Allah. Ada ini, ada pesanan katanya kalau takut istri termasuk syirik enggak Pak Kiai itu? Siapa yang mal? Bagaimana hukumnya? Intinya takut kepada selain Allah, mau siapapun. Ya. Kalau ketakutannya untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka secara hukum itu ketakutan yang syirik untuk kalangan tertentu. Nah, lihatlah bahasanya, Mak. Nah, makanya kita jangan ngaku-ngaku kalangan itu. Belajar aja belajar. Tapi untuk kelas kita, ya memang itu imannya kita, ya enggak, itu insya Allah mampu. Tapi kita termasuk kelas ekonomi. Ekonomi. Jelas? Ya, jadi kan lain aturan apa di kelas ekonomi tidak ada AC-nya. Ya, Panas deh. ya panas, tapi ngerokok tidak apa-apa, kan gitu kan. Tapi kalau sudah masuk ke kelas VIP yang ada AC-nya, ngerokok tidak boleh. Gitu. Jadi contoh anu. Jadi kalau Anda masuk warung di misalnya Rantek kan ada AC-nya terbuka. Bebas. Ngewes-ngewes tidak masalah, orang lain tidak terlalu terganggu. Tapi kalau masuk restoran di situ pakai full AC, Anda ngerokok di situ, semuanya terganggu satu ruangan. Dilarang Maka merokok. hukumnya beda. Ya termasuk Anda Tijani dengan bukan Tijani, ya kalau ikut yang umum ya jangan Tijani. Masya Allah. Kayak gitulah.
Ada lagi pertanyaannya? Monggo. Terkait masalah berani, Bah. Menyambungnya kemarin, ini saya bisa punya banyak zawiyah. Lalu apakah kita boleh, maksudnya kesana kemari belajar atau berani memilih satu zawiyah, apakah itu diutamakan atau bagaimana, Bang? Ya. Bagaimana ikhwan? Lebih bagus mana pindah-pindah zawiyah? Dengan cukup di satu zawiyah, tidak kemana-mana kecuali kondisi terpaksa, gitu kan? Ya. Bisa dilihat kalau datang ke zawiyah di mana zawiyah itu lebih afdol dari yang biasa ditempati. Karena tabarruk dengan imam zawiyahnya, contohnya habis ikut hailalah di sini, di waktu yang lain datang ke tempatnya Habib Ja'far. Kenapa ingin tabarruk dan ngaji khusus pada beliau? Bagus, Bagus. Tapi kalau di sini kan ngaji, habis itu ikut hailalah di zawiyah yang tidak ada pengajiannya. Ya, saya tidak mau memberikan penilaian, ya kayak gitu aja lah. Jadi minimal kata satu, ya, ada beberapa poin yang harus Anda catat di situ. Apalagi datang ke zawiyah di tempat yang di situ tidak ada muqaddamnya. Kenapa? Aslinya satu zawiyah itu satu muqaddam. Aslinya seperti itu. Jadi imam zawiyah itu adalah muqaddam. Aslinya seperti itu. Terus bagaimana zawiyah tidak ada muqaddamnya? Ya tetap bernama zawiyah, cuma yang kurang nilainya. Ngerti maksudnya kan? Tahu saya. Baik. Ya. Pertanyaan yang lain? Ada ini saya pertanyaan zawiyah tapi yang jadi imam wirid bukan muqaddamnya saya, muridnya di mana sih? Abdul atau tidak? Zawiyah yang jadi imamnya murid, jika murid itu ditunjuk oleh muqaddam boleh. Contohnya muqaddamnya sudah sepuh, suaranya sudah lemah. Seperti ketika saya sakit kemarin, saya nunjuk ikhwan untuk jadi imam boleh. Keadaan darurat ya. Tapi kalau muqaddamnya masih kuat dan ini dan sebagainya, ya itu aslinya muqaddam itu yang jadi imam. Bahkan ya kalau di zawiyahnya Syekh radhiyallahu anhu, ya cucu saya tidak ada yang mau jadi imam wadifah imam hailalah, tidak ada. Jadi yang imam jadi imam wadifah hailalah, ya para cucu saya itu nunjuk satu muqaddam yang dijadikan imam rawatib sholat lima waktu plus imamin wadifah hailalah. Jadi bukan cucu saya langsung. Seperti itu yang saya lihat di zawiyahnya saya di Syekh. Saya Jubair itu. Iya. Saya Jubair. Ini kenapa? Bukan beliau yang imami di. Enggak. Bukan. Enggak. Jadi yang di zawiyah di Fes, yang imamin adalah imam zawiyah, yang juga bukan cucu saya. Cucu saya jadi makmumnya, tapi kalau ada Syekh Muhammad Al-Kabir, beliau yang duduk di mihrab, imam di samping beliau. Tapi ketika mulai, beliau yang memulai. Kemudian a'udzubillahi, yang lain ikut termasuk imam tadi. Setelah itu yang kencang suaranya imam wadifah. Ya, seperti Syekh Muhammad Al-Kabir, dia baca dengan suara yang pelan-pelan saja. Itu seperti itu di sana. Ada lagi pertanyaannya? Oke, tanya sedikit. Ya. Betul, saya sering wajibah kan sendirian. Ya, mungkin kalau di jalan atau di mana gitu ya, ketemu masjid kan nggak mesti satu masjid, berbeda-beda masjid. Kalau posisi itu menentukan nggak?
fasilitaskan saya di pojok apa di tengah apa gimana? Kan misalkan kalau kita di perhitungannya cukup 7 orang. Iya. Posisi kan beda. Sebaiknya di pojok apa di mana gitu? Ya, yang tidak diganggu oleh orang. Kebetulan misalkan kan kosong udah sholat maghrib selesai. Iya, yang tidak terganggu, ya penting ya agak mojok dikit sehingga di situ tidak ada orang berlalu lalang. Di depan itu luas. Jadi 7 orang di depan kita. Di depan. Ya, jangan mepet ketemu. Ada lagi pertanyaannya? Ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita nanti kalau masih ada yang ingin tanya di waktu berikutnya akan sampai. Moga-moga taklim kita ini jadi taklim yang Allah memberikan ilmu yang manfaat dan kita. Kita tambah mahabbah dengan Allah dan Rasulnya dan mahabbah dengan syekh dan mereka-nya, tambah istiqomah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun